migrasi untuk pasporan ya. Untuk haknya itu apa aja? Kita itu dikasih tahu sama BP2MI ya, kan bisa turun 1 sampai 1,5 bulan ya. Nah, tadi langkah-langkah proses untuk masuk ke Hong Kong itu Halo, assalamualaikum semua, balik lagi sama aku Cici di Hong Kong. Dan semoga teman-teman tidak bosan untuk selalu menonton video keseharian aku sebagai TKW Hong Kong ya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video aku, dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe video channel aku ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar, disehatkan selalu dan dimudahkan selalu urusannya. Amin ya robbal alamin ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian bagaimana sih cara berproses kerja ke Hong Kong sampai tiba kerja di Hong Kong ya teman-teman, seperti itu. Nah, langkah pertama kita itu adalah medical ya teman-teman. Kita medical check up. Biasanya hari itu kita langsung dibawa ke klinik untuk medical ya teman-teman. Kita dicek kesehatannya, ada penyakit atau tidaknya, negatif atau positif ya, seperti itu ya teman-teman. Apa sih maksud negatif dan positif itu? Maksudnya di sini adalah negatif itu ya teman-teman, kita itu tidak ada penyakit. Kalau positif itu kita ada penyakit ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi di klinik itu nanti kita dicek kesehatannya melalui tes urin, terusan disuntik kayak gitu, tes darah ya teman-teman, terus di rongsen, terus juga cek mata. Tapi untuk yang mata min di sini masih bisa ya teman-teman, masih bisa masuk ke Hong Kong seperti itu, karena masih bisa untuk pakai kacamata ya teman-teman, seperti itu. Nah, biasanya setelah medical selesai, 1 hari kemudian atau besoknya itu langsung dikabarkan oleh pihak PT-nya negatif atau positif ya teman-teman. Biasanya seperti itu. Ada yang 2 sampai 3 hari ada ya. Jadi tergantung kliniknya rame banget atau enggaknya, seperti itu. Nah, jadi kita nanti dapat konfirmasi dari PT, kita itu nunggu di rumah dulu ya teman-teman setelah medical. Kalau misalkan kita hasilnya negatif, kita lanjut proses ya teman-teman. Nah, kalau misalkan hasilnya positif, kita itu disarankan untuk berobat terlebih dahulu supaya si penyakitnya itu sembuh. Ini dalam artian penyakitnya itu bukan penyakit yang berat ya teman-teman. Jadi penyakit yang masih bisa disembuhkan. Aku nggak tahu itu penyakitnya apa ya. Alhamdulillah aku belum pernah ada penyakit seperti itu. Jadi aku nggak tahu ya maksudnya penyakit itu seperti apa kayak gitu. Yang bisa disembuhkan tuh penyakit yang seperti apa kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan yang negatif, itu bisa langsung proses ya teman-teman. Besoknya kita di calling untuk si A masuk PT nih, seperti itu. Nah itu langkah kedua adalah masuk PT ya teman-teman. Setelah kita berbenah apa segala macam untuk masuk ke PT, untuk belajar ke PT ya, seperti itu ya teman-teman. Dan langkah ketiga biasanya itu kita setelah masuk PT, si dokumen kita kan udah lengkap nih ya, udah jelasin bahwa si dokumen harus lengkap. Nah, kalau udah dokumen lengkap ini, biasanya kita akomendasikan untuk membuat ID Rekom. Apa sih ID Rekom itu? ID Rekom itu permohonan untuk kita membuat paspor ya teman-teman, seperti itu. Nanti kita dibawa ke Depnaker. Nanti kita di sana tuh ditanya negara tujuannya tuh kemana, bekerja tujuannya tuh apa, udah pernah bekerja atau belum kayak gitu. Nanti di sana mau gimana kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu mematangkan pikiran kita untuk bekerja ke negara tujuan tersebut, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah proses ID selesai, biasanya kita kembali ke PT untuk menunggu proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah proses yang keempat, yaitu membuat paspor ya teman-teman. Karena ID Rekom kita udah selesai, dokumen kita nggak ada yang bermasalah, semuanya lengkap, semuanya asli. Kita pergi ke imigrasi untuk pasporan ya, untuk membuat paspor ya teman-teman, seperti itu. Nah, langkah yang keempat itu adalah membuat paspor. Kalau kalian sudah membuat paspor, biasanya pihak PT akan menyarankan kalian untuk belajar ya, belajar di PT tersebut. Nah, di PT tersebut kita itu belajar ya teman-teman, belajar sambil mencari majikan. Nah, seperti itu. Jadi langkah yang kelima adalah kita mencari majikan ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau kasih saran ke kalian, buat kalian yang masih di Indonesia, buat kalian yang baru masuk PT, aku sarankan ke kalian ya teman-teman, untuk pemula yang belum pernah masuk ke negara Hong Kong, Singapura atau Malaysia atau Taiwan, itu yang belum pernah gitu. Aku sarankan kalau misalkan kita lagi cari majikan itu ada job apa, kita ambil aja ya teman-teman.
Jadi jangan pilih-pilih job. Kenapa sih jangan pilih-pilih job? Ya karena kita tuh mawas diri. Kita tuh belum pernah kerja ke luar negeri kayak gitu. Kerja di luar negeri sama di dalam negeri, istilahnya sama di Jakarta kayak di Bandung, di mana itu beda ya teman-teman. Jadi peraturannya beda, terusan orangnya beda, sikapnya pun beda ya teman-teman, seperti itu. Orang luar negeri sama orang Indonesia itu beda ya teman-teman. Jadi kalau orang luar negeri itu yang kemarin aku bahas, itu yang harus dipersiapkan adalah mental ya teman-teman. Mental kita itu harus benar-benar kuat, benar-benar tahan banting ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, langkah yang kelima tadi kita tuh mencari majikan. Majikan itu kan biasanya kita interview ya, interview. Nah, kalau yang untuk tadi yang non itu kita harus terima aja ya teman-teman. Nanti apa namanya, job itu nanti kita cepat dapatnya, seperti itu teman-teman. Nanti kalau udah berpengalaman, kita misalkan satu kontrak nih 2 tahun udah pengalaman, ya kita terserah mau milih job seperti apa kayak gitu. Yang penting kita di PT ya nurut aja dulu jobnya apa kayak gitu ya teman-teman. Yang penting kita terbang aja dulu gitu supaya kita dapat cepat dapat job ya, cepat terbang seperti itu. Untuk yang sudah deal-dealan nih biasanya udah tatap muka nih, maksudnya video call sama majikan gitu kan, ditanya ini itu gitu kan, pengalamannya dan segala macem kayak gitu. Majikan udah deal nih biasanya ya tanda tangan kontrak kan kayak gitu. Nah, setelah tanda tangan kontrak selesai itu biasanya kita menunggu ya teman-teman, menunggu lagi. Nah, menunggu lagi. Yang keenam, biasanya kita setelah tanda tangan kontrak apa segala macam, kita tuh menunggu lagi. Nah, sebelum kita menunggu ke visa itu biasanya kita ada ujian ya teman-teman. Nomor 6 itu biasanya kita ada ujian. Setelah kita belajar di PT itu belajar kayak semacam sayuran, terus mengenal nama buah, mengenal apa, anggota tubuh, mengenal barang-barang, mengenal alat dapur, semuanya ya teman-teman. Nah, itu biasanya kita ada ujian ya teman-teman. Itu nanti ya ujian aja seperti biasa, nanti nama-nama ini artinya apa gitu, jawab sama lose ini apa itu apa kayak gitu ya teman-teman. Nah, setelah ujian selesai biasanya kan kita itu sambil nunggu si visa turun ya teman-teman. Visa kerja kita turun biasanya. Selanjutnya PAP ya teman-teman. Kita itu PAP. Jadi PAP itu apa sih? Pemberangkatan akhir penerbangan ya teman-teman. Jadi bekerja itu hak-haknya itu apa aja? Kita itu dikasih tahu sama BP2MI ya. Kita dibekali sama si BP2MI, dibekali itu kita haknya apa aja, kita yang nggak bolehnya apa, seperti itu. Nanti majikan kalau misalkan nggak memberi hak kita, kita harus pergi kemana kayak gitu. Nanti kalau misalkan pahitnya ada kekerasan, kita pergi kemana kayak gitu ya teman-teman. Nanti dikasih nomor telepon ini dan itu, seperti itu. Nah, kalau PAP kita sudah selesai, biasanya kita kembali ke PT lagi. Kita nanti ada jadwal tersendiri dari pihak agensi ya teman-teman untuk penerbangan kayak gitu. Untuk jadwal kita penerbangan pergi ke Hong Kong dan bekerja ke Hong Kong, seperti itu ya teman-teman. Oke, sedikit saran dari aku. Untuk yang mau bekerja ke Hong Kong dan kalian masih pemula, masih non, kalian udah masuk PT, terus ada job, kalian ambil aja teman-teman jobnya. Kalau misalkan kalian ditanya, kalian takut anjing tidak, kalian ngomong aja tidak. Walaupun sebenarnya di hati takut ya teman-teman. Di sini sudah pasti otomatis anjing piaraan itu anjingnya tuh jinak ya teman-teman. Jadi nggak galak seperti itu. Kalau misalkan kalian ditanya takut anjing nggak, ngomong aja enggak ya teman-teman. Nanti ya gimana di sininya aja gitu ya teman-teman. Jadi bukan berarti kita itu menggampangkan, bukan. Jadi anjing di sini itu bener-bener jinak anjingnya, jadi nggak galak ya teman-teman, seperti itu. Nanti juga kita dikasih tahu arahannya sama majikan, seperti itu ya teman. Nah, tadi langkah-langkah untuk masuk ke Hongkong itu kurang lebihnya tuh seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kurangnya ya teman-teman. Proses resmi kita untuk bekerja ke Hongkong ya teman-teman, seperti itu. Nah, sampai kita nanti tiba di Hongkong, kita akan dijemput agensi ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian ya. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian yang punya niat kerja ke Hongkong, dan untuk kalian yang sekarang ada di PT dan sedang menunggu job atau menunggu visa. Kalian tetap semangat ya teman-teman. Kalian udah nyampe sini, ingat tujuan kalian itu apa ya teman-teman, seperti itu. Gunakan waktu sebaik-baiknya ya teman-teman. Jangan sia-siakan waktu kalian ya teman-teman. Di luar sana masih banyak orang yang pengen bekerja kayak gitu ya teman-teman. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.